listener, apa kabar Anda sore ini? Dan kembali kami hadir untuk Anda dalam program Smart Community. Kali ini bersama saya Ica Srager, dan seperti biasa setiap Jumat kita kehadiran teman-teman dari komunitas ya di Kota Medan tentunya. Dan kali ini kita kedatangan TKP. Wah, namanya singkatan, tapi kalau dipanjangnya jadi Tempat Kita Peduli Kota Medan ya. Apa ini, komunitas apa sih ini, terus apa aja sih mereka lakukan gitu ya, sehingga apa sih yang latar belakangnya mereka juga membentuk sebuah komunitas yang namanya Tempat Kita Peduli. Kita akan membahasnya ya sampai kurang lebih jam 5 sore nanti, tapi kami juga ajak Anda semua listener untuk bergabung dalam perbincangan ini di WhatsApp kita di 081161151018 untuk Anda yang ingin bergabung, atau kita juga live di Instagram Smart FM, Anda boleh saksikan ya. Di sebelah sana live, mungkin nanti dokumentasinya ya kita menaikkan di IG. Oke. Sore hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari TKP Tempat Kita Peduli Kota Medan. Kita sapa satu-satu ya. Yang pertama ada Sri selaku sekretaris TKP. Halo Sri. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jangan contek Mali. Dia cantik Mali. Oke, Sri ini paling cantik sendiri karena yang lainnya udah laki-laki kemudian ya. Di sebelah Sri ada Edi selaku Markom TKP Medan. Halo Edi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Oke, bodyguard ya. Di tengah ya. Iya, badannya paling besar nih. Oke, sebelahnya ada Malik sebagai Kepala Bidang Program. Halo Malik, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, tadi kita sudah sempat ngobrol juga sama listener. Sayang sekali kita nggak kedatangan. Siapa tadi nama ketua kita? Syukur Joy. Syukur Ricky Roy Ricky, oke. Syukur Ricky Aritonang nggak bisa hadir karena mungkin ada kegiatan lain ya. Kita bagi tugas ya. Tapi yang pasti sore hari ini kita sudah bersama-sama dengan teman-teman dari TKP Tempat Kita Peduli, dan langsung saja nih. Apa sih sebenarnya komunitas ini gitu loh? Mungkin Sri boleh bantu, silakan sih. Ini komunitas seperti apa? Oke, kami di sini jelaskan singkatnya aja mengenai Tempat Kita Peduli. Nah, Tempat Kita Peduli itu banyak sih orang memikirnya kalau kita sebut TKP aja tuh orang menyebutnya tempat kejadian perkara. Ya. Nah, padahal itu enggak kan. Di sini Tempat Kita Peduli itu merupakan organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan juga konservasi lingkungan serta satwa. Nah, Tempat Kita Peduli ini dibentuk pada tanggal 7 Juli tahun 2017, yaitu sebagai wadah untuk membangkitkan rasa kepedulian atau empati yang kita menipis di tengah masyarakat saat ini. Nah, TKP ini mengusung tagar peduli tidak harus pilih-pilih. Oke, kita punya tagar itu di setiap postingan, di setiap apapun itu, tagar itu tidak boleh dilupakan, yaitu peduli tidak harus pilih-pilih, yang dimana merupakan suatu spirit kolaborasi untuk menyelesaikan segala problem dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, ataupun juga satwa untuk terlibat bersama. Oke. Jadi Tempat Kita Peduli itulah ya, yang isinya di dalam itu ya. Kita peduli sama kondisi lingkungan, pendidikan sekitar kita, apapun kondisi sosial gitu ya. Tapi di tahun 2017 ini mungkin pertama kali kita berdiri. Apa sih momentum yang membuat ini kemudian dibentuk? Ya mungkin secara spesifik sebenarnya founder yang paham betul, tapi kan teman-teman di sini adalah lini pertama ya, lain pertama gitu, kalau generasi pertama dari komunitas yang terbentuk gitu. Kalau misalnya dari Malik sendiri, melihatnya seperti apa? Jadi momentum ketika organisasi ini terbentuk itu bertepatan dengan Hari Anak Sedunia Kak. Tanggal 7 Juli 2017, sekaligus kita melakukan penanaman 10.000 pohon mangrove di Desa Bagan Percut. Itu pertama dan satu-satunya terbesar di Sumatera Utara. Berapa tadi? Berapa ribu? 10.000 10.000. Oke. Itu momen pertama ya? Iya. Oke. Nah, ketika pertama kali komunitas yang terbentuk itu langsung rame? Pertama kali Anda itu berdiri? Sebetulnya kalau pertama kali berdiri itu hanya beberapa orang dari teman-teman sesama relawan juga sih yang aktif di kemanusiaan. Akhirnya timbullah ide-ide dari beberapa pemikiran kawan-kawan menjadi satu pemikiran, inilah Tempat Kita Peduli gitu. Jadi pertama-tama itu berapa orang ya kita?
mungkin belasan masih ya. Dan sekarang kebanyakan udah nggak aktif teman-teman yang lama. dia sudah tidak aktif lagi, regenerasi lah ya. Regenerasi. Oke, itu 3 tahun yang lalu itu masih belasan, dan sekarang berapa banyak kita yang ada? Saat ini relawan yang terdaftar di kita ada sekitar 200-an. Wah, 200 dalam waktu 3 tahun. Ada banyak teman-teman yang kemudian melibatkan diri ya, Iya. memberi diri gitu ya. Oke, itu mungkin saya mau pribadi-pribadi nih ya, gitu. Apa sih motivasi kalau secara personal ya untuk bergabung di komunitas ini gitu? Dari Malik dulu. Secara personal sih sebetulnya rasa empati kita kepada sesama, terutama di bidang kemanusiaan. Dan kenapa tempat kita peduli ini hadir menjawab untuk segala problem kemanusiaan. Jadi tempat kita peduli ini terdiri dari 3 pilar. Tidak hanya bergerak di bidang kemanusiaan, tapi dari konservasi lingkungan, konservasi satwa, seperti logo dari kita sendiri. Jadi kemanusiaan itu tidak lepas dari lingkungan dan satwa. Oke. Itu sih. Oke. Kalau dari Edi, apa yang melatar belakang kamu untuk terlibat dalam komunitas dari sekian banyak yang komunitas gitu ya? Kayak kita waktu masih kuliah kan banyak tuh ya organisasi, mau ikut mana? Kamu akhirnya memutuskan untuk gabung di sini? Nah, pertama kali saya gabung di tempat kita peduli ini, kesadaran diri sendiri sih, melihat lingkungan yang ada seperti kita. Banyaknya kurang sadar ke bagian pemuda-pemuda yang sekarang kurang ngerespon ini apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Misalnya banyaknya pembabalan liar atau pohon. Mereka merasa acuh tak acuh, kemudian ada yang kesusahan, merasa tak acuh juga, kurang membantu. Jadi di sini saya mengajak teman-teman semua, yuk sama-sama kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan hanya sekedar peduli diri sendiri, dan jangan membatasi kepedulian kita, karena peduli itu tidak harus pilih-pilih, dan menjadi slogan kita. Terima kasih. Kalau dari Sri sendiri? Kalau misalkan dari Sri sendiri, kenapa bisa bergabung di TKP ini? Awalnya coba-coba. Coba-coba maksudnya kalau Iya. sebelum nggak usah. Karena itu yang melatar belakangi, karena kan penasaran dengan ini TKP apa sih dan apa aja yang melatar belakangi terbentuknya TKP gitu. Dan setelah saya masuk, pas kena di hati karena gimana? Saya tuh bisa membantu semua orang dalam semua keadaan gitu. Karena kan tagarnya tadi kan peduli tidak harus dipilih. Jadi yang mau itu ke anak sekolah saya bisa masuk, ke orang tua bisa masuk, ke bencana bisa masuk gitu kan. Jadi di situ yang buat tertarik. Enak nih bisa turun ke bencana gitu. Apalagi saya di sini berpikir ini fashion saya gitu kan. Dan saya juga berpikir jarang perempuan bisa turun ke bencana ataupun turun ke kegiatan-kegiatan alam lainnya. Jadi saya di sini pengen menunjukkan kepada teman-teman semua yang perempuan khususnya, kita tuh jangan takut untuk bergabung ke tempat atau lembaga kemanusiaan seperti ini gitu. Jangan merasa kita itu perempuan tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman perempuan sekalian, aku aja bisa, kenapa yang lain tidak bisa gitu. Ayo kita sama-sama membangkitkan tempat kita peduli ini gitu dengan pergerakan perempuan, karena dari beberapa kegiatan perempuan sangat jarang sekali bergabung. Tetapi yang kita hadapi itu kebanyakan perempuan gitu. Jadi kan harus ada sosok perempuan di dalam lembaga ini atau di lembaga lainnya gitu. Jadi di situ sih saya ingin masuk gitu. Kalau di TKP sendiri komposisi perempuan berapa persen sih? Kalau persen Berapa orang teman-teman? Kalau untuk yang seangkatan sama sih cuman 3 orang. 3 orang ya. 3 orang. Di sentra juga. Oke. Mungkin stigma begini, karena mungkin kalau bisnisnya ke alam, anak alam kan perempuan merasa fisiknya harus kuat. Tapi ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak ketemu sama kondisi alamnya, tapi sama orang-orang yang perlu kita tolong justru. Dan banyak kan ibu-ibu sama anak-anak ya. Nah di situ kan nggak perlu tenaga yang kuat ya. Yang penting hati yang lembut aja untuk hadapin ibu-ibu gitu ya, kasih semangat gitu ya buat mereka ya. Khususnya anak-anak juga. Anak-anak juga. Karena memang seperti yang tadi kita sempat obrolin sama Malik juga sebelum kita on air, banyak ya Malik ya, artinya ada yang mengajar gitu ya, ada yang konseling. Nanti itu apa aja sih yang kegiatan kalian di sana? Jadi program-program yang seperti tadi saya sebutkan itu program ketika kita di dalam kondisi situasi di tempat bencana. Jadi ketika bencana itu datang kan kebanyakan para
penyintas, kita sebutnya nggak pengungsi lagi. Oke. Kayaknya kalau pengungsi itu terlalu kasar. Iya. Para penyintas itu banyak mengalami kayak trauma. Nah di situ teman-teman dari pendidikan, dari bidang pendidikan, dari bidang-bidang lainnya itu bergabung untuk membentuk satu program itu DPS, dampingan psikososial, untuk mengedukasi anak-anak di tempat bencana yang mengalami trauma atas kejadian yang telah terjadi gitu. Dan biasanya itu nggak hanya anak-anak sih, terutama kayak ibu-ibu. Iya. Kadang mereka masih terbawa kondisi misalnya kayak gempa, mereka masih membayangkan kejadian-kejadian kemarin. Itulah perlunya dampingan psikososial di tempat bencana. Oke. Di tempat bencana juga kita nggak hanya dampingan psikososial. Untuk emergency response kita juga punya timnya, seperti tim rescue dan tim kesehatan. So, bukan medis ya. Iya. Betul. Terus ada juga seperti tim pengajar yang untuk mensupport. Biasanya di tempat bencana itu kan sering terjadi kerusakan fasilitas sekolah, pendidikan. Nah, hadirnya teman-teman relawan pendidikan ini untuk mengajar sambil mengedukasi anak-anak yang udah tidak bisa sekolah lagi karena fasilitasnya rusak. Oke. Biasanya kita berapa orang sih terjunkan, berapa relawan sih yang kita turunkan ke lapangan setiap kali ya? Kita turun gitu. Tergantung situasi kondisinya juga sih. Biasa yang paling penting itu kan tim emergency response untuk kebencanaan, itu berupa tim rescue. Itu yang paling pertama turun untuk merespon beberapa jam setelah kejadian terjadinya bencana. Nah setelah itu baru kita turunkan tim-tim yang lainnya seperti tim medis, tim kesehatan, tim pendidikan, dan tim dampingan psikososial. Oke. Itu menyusul ya? Ya itu menyusul. Oke. Baik, kita juga pengen tahu sebenarnya pengalaman mereka ya, kegiatan atau kondisi-kondisi apa saja sih yang mereka pernah peduli gitu ya. Ini selain kondisi lingkungan, misalnya kondisi sinabung, dan baru-baru ini juga ya kita sedang dalam kondisi di tengah-tengah pandemi. Apakah teman-teman juga terlibat untuk peduli gitu ya? Kita nanti cari tahu. Kita break dulu. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Maka pastikan Anda tetap bersama kami.